Persahabatan itu sebenarnya adalah nilai-nilai universal. Sebenarnya adalah sifat-sifat Tuhan. Persahabatan bisa kita lihat dari bagaimana contoh-contoh persahabatan abadi. Ketika Tuhan kemudian bertindak atau berlaku sebagai sahabat bagi orang-orang pilihannya, tampak betul bagaimana sifat Tuhan dalam bersahabat. Sahabat hanya muncul ketika ada orang yang mengekspresikan kepentingannya atau ekspresinya secara tulus dan jujur kepada orang lain. Mereka berinteraksi didasarkan pada kejujuran dan keikhlasan. Mereka berinteraksi pada cinta dan kasih, keadilan. Semua itu, saudara-saudara, disebut sahabat ketika kita didasarkan pada nilai-nilai atau sifat dasar manusia yang berorientasi pada sifat-sifat Tuhan. Itulah persahabatan yang sebenarnya. Sehingga dalam realisasinya, ketika seorang sahabat dalam keadaan kesulitan atau kesusahan, sahabat tetap ada. Dalam situasi apapun, susah dan senang, sahabat tetap tersedia. Demikianlah seorang sahabat. Sahabat berbeda dengan seorang pengkhianat. Ketika ada ungkapan atau ada ekspresi persahabatan didasarkan pada kepentingan semata. Yang saya maksudkan, saudara-saudara, ketika berdasarkan egosentriknya, kepentingan diri sendiri, sehingga dia harus menjalin persahabatan dengan orang lain, maka nilai persahabatan itu dihitung dengan waktu. Ada awal dan ada akhirnya. Orang akan mengakhiri persahabatan ketika kepentingannya sudah selesai. Atau orang akan mengakhiri persahabatan ketika dia merasa tidak mendapatkan keuntungan dalam persahabatan itu. Maka berbeda dengan persahabatan yang saya sebutkan sebagai persahabatan yang didasarkan pada sifat Tuhan, dengan persahabatan yang didasarkan pada kepentingannya sendiri atau keinginannya sendiri. Sehingga ketika persahabatan itu kemudian menjadi dibutuhkan di saat-saat yang sulit dan susah, persahabatan itu pergi. Itu tidak ada bedanya dengan pengkhianatan, karena persahabatan itu adalah ikatan di mana orang saling mengharap untuk saling mengisi kepentingan, harapannya. Tetapi ketika seorang pengkhianat itu hanya mementingkan dirinya sendiri, begitulah dia berlaku, sehingga memutuskan persahabatannya karena dia tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan individualnya, kebutuhan egosentriknya, egonya, yang semuanya itu kemudian ada akhirnya. Persahabatan akan berakhir ketika orang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Tapi persahabatan itu akan terus, nilai-nilainya terus akan terjaga ketika kita mencontohi bagaimana ekspresi dan sifat-sifat Tuhan, bagaimana nilai universal dalam persahabatan itu menjadi dasar, seperti ketulusan, keikhlasan, kejujuran, kasih, cinta, keadilan. Semua itu adalah sifat-sifat yang kemudian mengikat satu dengan yang lain tanpa pamrih. Itulah persahabatan yang kemudian akan muncul. Persahabatan itu adalah konten, bukan cuma sekedar untuk menyebutkan arti ikatan antara dua orang, tetapi konten di dalam itu adalah soal ketulusan, soal pengorbanan, soal cinta, soal kasih, soal keadilan. Sehingga kemudian dalam persahabatan itu akan terus berjalan sebagaimana nilai universal adalah nilai yang abadi, nilai yang kekal, nilai yang tidak akan pernah berakhir. Maka ketika kita mendasarkan persahabatan itu karena kepentingan individual, karena sektor egosentriknya saja, maka kemudian persahabatan itu akan berakhir, yang kemudian disebut dengan sesuatu yang kemudian memutus persahabatan itu, seperti yang dikatakan adalah pengkhianatan,
atau kemudian tidak lagi memberi diri bagi sahabatnya yang sudah tidak didapati keuntungan kepadanya. Demikian.